Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi alladzina badzalu nufusahum wa amwalahum wa quwwatahum wa ulumahum liqamati dinillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang kali ini dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus hadir di sini alhamdulillah sahabat saya Bapak Haji Supriyanto. Beliau belum sukses menjadi wakil rakyat, tapi insya Allah sukses jadi wakil bupati. Amin Bu, diam aja. Paksa. Saya juga sama, tidak sukses, belum sukses jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tapi alhamdulillah sukses Pak Supriyanto jadi Dewan Kemakmuran Masjid. Namun demikian saya tetap punya pendamping saya, istri saya. Alhamdulillah sudah beberapa anggota, Pak Supri jadi anggota DPR, alhamdulillah, anggota dapur. Yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya senang bersua kembali dengan sahabat saya yang beberapa bulan yang lalu telah berjuang, alhamdulillah. Bapak Ustadz Nur Yasin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, insya Allah rencana akan dimungkinkan dan sudah saya sampaikan, laporkan ke pusat. Nomor cabangnya 2031 beserta para Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Huda 2031. Bapak Andi ya, Bapak Andi namanya ini ya, beliau ketua DPC ya, P3 Pesawaran, dan ini ada sahabat saya juga ini mantan anggota DPR. Apa anggota DPR Pak? Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, segenap panitia, hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian yang sangat saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Zat yang telah mengutus Rasulnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat untuk segenap sekalian alam. Sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi wa Habibina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, untuk yang kalinya saya bersilaturahmi dengan warga Kaliguha ya Bu ya, Kaliguha, Desa Pesawaran Indah. Berarti Kabupaten Pesawaran itu ngambil dari nama gunung ini ya, Gunung Pesawaran. Kurang lebih mungkin begitu Pak, atau bagaimana? Karena saya mengenal Pesawaran itu sudah lama, sering saya kesini ya. Bahkan kemarin juga pas saya nyalon ya, alhamdulillah di sini banyak yang milih. Tapi yaitu tadi kata beliau dikembos kalah prinsip juga mungkin saya punya moto begini Pak Su, saya harus menang supaya bisa memberi, saya harus menang supaya bisa memberi. Nah ternyata itu tidak berlaku. Yang berlaku itu saya harus memberi supaya bisa menang. Makanya suara saya ini habis oleh golput, betul? Banyak golput sini enggak? Tahu golput? Golongan penerima uang tunai. Banyak golput ya. Saya harus menang supaya bisa memberi, tidak berlaku. Ternyata yang berlaku saya harus menang, saya harus beri supaya bisa menang. Saya udah punya rencana Pak Nur Yasin ya. Ini pondok pesantren ini akan saya bangun semegah mungkin. Gampang kayak ngalamun deui. Kenapa itu menang? Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah juga diperdebatkan, ada yang mengatakan haram, bid'ah dan lain sebagainya. Kami tidak akan membahas itu. Yang terpenting insya Allah hikmahnya sangat banyak sekali ya. Lebih-lebih sekarang ini para ustadz, para kiai-kiai di atas ini adalah ribut berbicara masalah nasab. Kita di bawah ribut berbicara masalah nasib. Betul bro? Di atas bicara masalah nasib, nasab, kita bicara masalah nasib supaya jadi ini sob berangkat ke tanah suci. Tetapi yang jelas hikmahnya sangat banyak sekali. Peringatan Isra Mi'raj juga katanya haram. Peringatan ini haram, segala haram, ini haram, itu haram. Orang ramai berbicara sampai pada masalah furu'iyah. Yang kunut marah dengan yang enggak kunut, yang enggak kunut ngejelekin yang kunut, yang enggak sholat subuh malah dibiarkan. Saya tidak berbicara itu ya. Tapi yang jelas yang namanya tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib untuk semua muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan di peringatan Maulid Nabi ini kita adalah pengajian. Apapun namanya, isinya adalah pengajian. Namanya peringatan Maulid Nabi, isinya pengajian. Namanya peringatan Isra Mi'raj, isinya pengajian. Seperti kalau boleh saya contohkan, di tubuh kita ini ada yang namanya bulu. Ini bulu Bu ya. Ini apa? Bulu namanya apa? Rambut. Namanya rambut tapi isinya bulu. Kemudian turun ke bawah. Nah ini ada apa namanya? Isinya bulu. Turun lagi ke bawah, kemudian ini ada yang namanya isinya. Turun lagi ke bawah, ini ada yang namanya jenggot. Isinya. Teruskan. Teruskan. Ya ketika dia ya teruskan ulang. Terusin enggak? Enggak usah lah ya.
Namanya peringatan Maulid Nabi, isinya ngaji. Namanya peringatan Isra Mi'raj, isinya ngaji. Halal bihalal, isinya ngaji. Kemudian menyambut tahun baru Islam, isinya ngaji. Bahkan ada juga menyambut 17 Agustus malamnya istighosah juga diadakan pengaji. Bahkan alhamdulillah di sini yang hajatan juga biasanya diundang kiai untuk ngaji. Beda dengan di tempat saya di Palas, Bu. Kalau hajatan itu wah organ tunggal, joget-joget. Saya pernah diundang Pak Supri oleh tokoh seorang yang juga kenal dekat dengan saya. Ya namanya saya dianggap tokoh kiai atau kiai, dipersilahkan ke depan. Pas saya di depan itu, pas kebetulan itu yang namanya perempuan BMW, tahu perempuan BMW? Baheno montok wele-wele, joget persis di depan saya. Nah ini nggak dilihat, kapan mau lihat? Dilihat, gitu. Akhirnya mempencarangmu begini. Hadirin ya, insya Allah di sini karena saya juga sering pengajian di sini dalam rangka hajatan-hajatan, alhamdulillah. Jadi setidaknya Pak Supri ya, Bapak Wakil Bupati, amin, banyak yang kenal dengan saya, dan insya Allah saya juga udah bicara dengan Pak Nur Yasin, insya Allah gitu ya. Dan beliau nggak neko-neko, nggak minta apa-apa, nggak minta sumbangan, nggak minta duit, nggak. Malu masa kiai minta duit sama Wakil Bupati, malu. Kiai datang ke rumah Wakil Bupati minta duit, minta sumbangan, malu. Hanya ada yang lebih malu lagi, Wakil Bupati datang ke rumah kiai nggak ngasih duit. Maaf Pak, saya sering guyon Pak ya, maaf, jangan dianggap main-main nih Pak. Nggak minta, apalagi saya bukan warga sini, nggak. Saya paling minta ya pupuk lah 5 kintal ya kalau Bapak. Saya ini petani juga loh Pak. Saya ini petani gitu, nggak banyak-banyak karena beliau bosnya pupuk ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi intinya adalah pengajian, dan hukumnya ngaji itu wajib. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi, timimiti di ais nepika di pais. Sejak dilahirkan sampai dikuburkan. Ini kewajiban kita. Siapa saja yang wajib ngaji? 1, sibyan. Sibyan itu anak-anak ya. Yang nomor keduanya subban. Subban itu remaja. Yang nomor ketiganya asyudan. Asyudan itu tokoh-tokoh, tokoh kiai, tokoh pemerintah wajib ngaji. Yang nomor keempatnya itu adalah suyuh. Suyuh itu kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah top. Tahu top? Tua, ompong, pikun. Itu wajib semuanya. Dan lebih-lebih sekarang ini anak-anak tentunya jelas ini harus lebih diarahkan ke pendidikan Islam. Kenapa? Di zaman Android ini saya yakin 2 jam anak main game masih kurang, tapi gaji setengah jam ges araratel bujur. Betul? Ini harus betul-betul ini yang namanya pengajian. Makanya kiai siap ya. Walaupun terus terang Pak Yasin ini saya tanya berapa gajinya ya, nolnya banyak ya, nolnya banyak tapi nggak ada satunya, nol semua. Ya ingin nggak digaji ya, ada sih, ada sedikit apa insentif itu segini, tapi ya tidak. Tapi insya Allah kami terutama Pak Suprianto ini sudah kenal dengan Hamidah ya. Kami dari Hamidah, bahkan sekarang jumlah yang sudah dimukimkan itu nomor cabang 2030, dan ini nomor 2031 ya, insya Allah akan dimukimkan. Saya juga kemarin sampai ke Belitang, Palembang, kemudian ke Lubuk Linggo. Banyak orang-orang yang mewakafkan tanah untuk dibuat pondok pesantren, dan insya Allah akan diisi oleh Hamidah. Dan insya Allah pada bulan Oktober saya juga berangkat mengirim kiai ke kemana itu, ke Kalimantan Barat, sekalian safari dan pengajian Maulid Nabi, insya Allah. Mohon doa amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami siap para kiai
Walau kata itu, ya insya Allah kami istiqomah. Ya, kami istiqomah. Satu, tidak melihat tingkatan yang diajarkan. Dua, tidak melihat jumlah yang diajar. Kemudian tidak melihat ada pamrihnya enggak, ada gajinya enggak, insya Allah. Karena saya sering mengatakan kepada alumni-alumni bahwa kalian para alim ulama, para kiai dari Hamidah tidak boleh minta dibayar oleh siapapun ketika mengajar ataupun ceramah, dan dengan tegas saya katakan tidak boleh menolak kalau dibayar. Iya, insya Allah. Nah, ini pengajian anak-anak, silahkan coba lihat siapa sih yang punya kewajiban, yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya ini. Siapa lagi kalau bukan orang tua? Pada asalnya orang tua ini yang punya kewajiban. Dan kiai Pak Ustadz Yasin, ini penceramah kalau sudah lapar begini nafsu. Pak Ustadz Yasin, siapapun kiai, mereka punya kewajiban hanya untuk mendidik anak-anaknya sendiri, tidak untuk mendidik anak orang lain. Sabda Rasul, hakul waladi ala walidihi ayyusina ismahu wa yu'allima dinahu wa adabahu. Hak seorang anak, kewajiban bagi orang tua yang pertama ayyusina ismahu wa yu'allima dinahu, mengajarkan apa? Memberikan nama yang bagus. Nah, itu ada perintah juga kasih nama yang bagus, Bu ya. Kita ngambil dari Asmaul Husna dan yang paling bagus adalah yang dengan nama Nabi Muhammad, tapi kita harus hati-hati juga. Harus bisa menjaga akhlak kita, jangan sampai namanya diawali dengan Muhammad kok mendekap di penjara gara-gara korup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rusak nama itu. Ngambil dari nama Asmaul Husna juga boleh, tapi harus diawali dengan Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Rahman. Atau ngambil dari nama Nabi juga boleh. Kayak saya namanya Sulaiman, itu nama Nabi. Bedanya tipis. Beliau apa? Nabi Sulaiman itu adalah orang yang kaya dengan hak. Saya juga sama, kaya dengan hutang. Nabi Sulaiman ketika berjalan ada semut, komandannya itu berteriak, wahai pasukan semut, minggir. Nabi kita, raja kita akan lewat. Lain kalau namanya yang lewatnya Sulaiman ini, woi ada Sulaiman dari Palas, siap tempur. Makanya setiap kali saya ke sawah selalu kena semut. Itu nama. Atau dengan nama bahasa Arab juga boleh, ngambil dari Al-Quran juga boleh. Tapi hati-hati juga kalau ngambil dari bahasa Arab dan Al-Quran, hati-hati juga. Karena mohon maaf, saya pernah punya santri ya, yang sekarang sudah jadi alumni, namanya ngambil dari Al-Quran. Namanya adalah Siti Khoti'ah. Coba siapa yang tahu arti Khoti'ah? Khoti'ah itu artinya perempuan tukang berdosa. Awewe tukang do, odo, ara, akado, sa. Lalu saya ganti dengan Siti Mahmudah. Ya. Nah ini Pak Lahdi, kita taruh, kita tunda masalah nama. Walau kata orang bilang apa arti sebuah nama, nama sangat bermanfaat. Atau bahasa Sunda juga boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh. Yang penting artinya bagus. Pakai bahasa Lampung juga boleh. Nah kalau beliau Supriyanto ya pasti ada artinya, yang jelas bagus ya. Artinya Supriyanto ini kurang lebihnya ya orang baik, dermawan, suka ngasih sumbangan ke pesantren, gitu kira-kira artinya. Mudah-mudahan beliau nggak nyesal ketemu dengan saya. Senang tapi alhamdulillah saya bangga, alhamdulillah. Nah ini ya. Kemudian kewajiban orang tua, wa yu'allima dinahu, mengajarkan agamanya. Ini kewajiban orang tua, mengajarkan agamanya. Apa saja? Banyak. Mulai dari ilmu tauhid supaya anak-anak mengenal Allah, lalu diajarkan juga sifat-sifat yang wajib, yang muhal, yang jaiz Allah. Asmaul Husnanya saya yakin di sini hafal semua. Wujud kidambako lil hawadisi kiyamuhu
wahdaniyat qudrat iradat. Itu yang wajib, yang muhal. Adam mu masalah. Bentar, itu di belakang kok Adam Idris Nuh. Oh, itu nama nabi. Masa sifat Allah yang muhal Adam Idris Nuhud? Itu mana nama nabi atau ibu? Kemudian yang jaidnya fa'lukul limungkinin autarkuhu, sifat wajib di Rasul, ajarkan kepada anak-anak. Siapa yang punya kewajiban? Orang tua. Kemudian ilmu fikihnya juga, ilmu fikih ajarkan kepada anak-anak, mulai anak mengenal air untuk wudhu, kemudian cara wudhu, kemudian sholatnya dan lain sebagainya. Ajarkan kepada anak supaya anak-anak kita ibadahnya ini benar. Di terminal Tasikmalaya di India, ya India mana? Indian. Oh India. Di Indian saya sholat, ada seorang ibu sholat. Lalu sholatnya itu menurut ajaran yang diajarkan oleh guru saya dari guru-gurunya, itu ada yang kelewat rukunnya. Itu begini Pak, ketika dia ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu ada yang terlewat rukunnya, kira-kira apa Bu? Tuma lain tuma ninah tumpak jeung mini geunah lain.